Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Silakan disimak ya. Buka halaman 21, ayo membaca. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nomor 1, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada teman-teman kalian yang sedang melaksanakan ibadah. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan. Lanjut halaman 22. Suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut halaman 23. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Lanjut halaman 24. Ayo berdiskusi, diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, perilaku atau sikap gotong royong itu sesuai dengan sila ke-3. Kita kasih tanda centang.
Yang kedua yaitu rajin beribadah. Ini adalah sesuai dengan sila yang pertama. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan masyarakat secara bertanggung jawab. Itu adalah sesuai dengan sila yang keempat. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Itu sesuai dengan sila yang kedua. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, yaitu sesuai dengan sila yang kelima. Bawahnya, ayo tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ini adalah sila yang pertama, lambangnya bintang. Sikap yang sesuai yaitu alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya halaman 25. Nah, berikutnya yaitu adalah sila yang kedua, ya, berlambang rantai. Sikap yang sesuai yaitu menolong orang yang membutuhkan. Sila yang ketiga, lambangnya pohon beringin. Sikap yang sesuai yaitu gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal. Sila yang keempat yaitu lambangnya kepala banteng. Sikap yang sesuai adalah bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Sila yang kelima yaitu lambangnya padi dan kapas. Sikap yang sesuai tidak membeda-bedakan teman. Lanjut halaman 26. Ayo amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, perilaku atau sikap. Misalnya, memaksakan agama kepada orang lain, itu tidak sesuai dengan sila ke-1. Yang kedua, membeda-bedakan teman dalam bergaul, itu juga tidak sesuai dengan sila yang kedua. Yang ketiga, tidak mau mempelajari kesenian daerah lain, ini tidak sesuai dengan sila yang ketiga. Yang keempat, memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, ini juga tidak sesuai dengan sila yang keempat. Yang kelima, tidak memberikan kesempatan kepada orang yang sudah tua untuk duduk ketika di dalam angkutan umum. Ini adalah sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan sila yang kelima. Lanjut halaman 27. Ayo mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, bisa kalian amati dulu ya. Bawahnya, ayo berdiskusi berdasarkan pada peta di atas. Diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta adalah alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 28. Ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, pertegas posisi rumahmu, batas-batas RT, rumah, jalan, ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan, dan sungai atau aliran air. Nah, peta wilayah tempat tinggalku bisa kalian gambar seperti ini ya. Lanjut halaman 29. Ayo menulis. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu?
Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacalah ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Paragraf 1, ide pokoknya. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Keluargaku tinggal di pedesaan. Kalimat pengembangnya, keluargaku tinggal di pedesaan. Udara di desa masih sangat segar dan sejuk. Di sekitar rumahku terdapat banyak pohon, lahan kosong dan sawah. Air di desa juga sangat sejuk karena berasal dari mata air. Ide pokok yang kedua yaitu di lingkungan tempat tinggalku terdapat beberapa fasilitas umum. Kalimat pengembangnya, walau tinggal di desa tapi di sini terdapat beberapa fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan balai desa. Fasilitas tersebut digunakan oleh seluruh warga desa. Ide pokok yang ketiga, lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri beberapa rumah saja. Kalimat pengembangnya, lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri beberapa rumah saja. Rumah-rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Sebagian warga yang tinggal di sini merupakan bekerja di ladang. Ide pokok yang keempat yaitu keindahan tempat tinggalku. Kalimat pengembangnya, lingkungan tempat tinggalku memiliki pemandangan yang sangat indah. Hamparan sawah yang tersusun rapi, berundang, sangat indah dipandang. Gunung yang menjulang tinggi pun terlihat jelas di pagi hari. Lanjut halaman 30. Ayo renungkan, tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.